Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya anak-anak dalam kegiatan pembelajaran secara online via YouTube. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang relasi dan fungsi. Untuk pertemuan yang pertama kemarin saya sudah menjelaskan tentang relasi, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menyatakan sebuah relasi. Anak-anakku sekalian, marilah kita mulai dari slide yang pertama. Untuk menyatakan sebuah relasi, bagaimana kita cara menyatakannya? Yang pertama adalah dengan diagram panah, kemudian yang kedua adalah dengan diagram kartesius, dan yang ketiga adalah dengan himpunan pasangan berurutan. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan tanpa Pak Guru jelaskan, kalian sudah bisa membayangkan bagaimana cara menyatakan ketiga relasi tersebut. Ketiga cara menyatakan relasi tersebut yaitu dengan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Seperti apakah kira-kira? Mudah-mudahan kalian sudah mempelajarinya. Untuk yang pertama, cara menyatakan sebuah relasi dengan menggunakan diagram panah. Kita misalkan di sini ada sebuah permasalahan, ada sebuah himpunan. Yang pertama adalah C. Himpunan C adalah himpunan siswa kelas 8H SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo. Kemudian ada himpunan yang lain, yaitu himpunan yang kedua, yaitu himpunan M, yang anggotanya adalah bersepeda, berenang, dan bermusik. Dari dua buah himpunan ini ada kemungkinan sebuah relasi, yang mana di sini relasinya adalah, kita misalkan dua buah himpunan kita buat dalam sebuah diagram panah, yaitu pertama kita buatkan himpunan A-nya adalah anggotanya Alda, M Isro, kemudian Tegar, dan Indri. Nah, kemudian himpunan yang kedua yaitu himpunan M, yang anggotanya adalah bersepeda, berenang, bermusik. Jadi untuk himpunan yang kedua adalah bersepeda, berenang, dan bermusik. Kemudian relasi dari dua buah himpunan ini adalah mempunyai hobi. Nah, kemudian kemungkinannya adalah sebagai berikut. Alda mempunyai hobi bersepeda. Misalnya dari data di lapangan, si Alda di kelas 8H itu memiliki hobi bersepeda. Kemudian M Isro memiliki hobi bersepeda. Kemudian si Tegar memiliki hobi bermusik. Dan yang terakhir Indri memiliki hobi berenang. Ini merupakan contoh cara menyajikan sebuah himpunan dengan diagram panah. Jadi orang yang akan membaca diagram panah ini secara otomatis dia bisa mengartikan, bisa mempelajari, bisa memahami relasi yang ada dari dua buah himpunan, yaitu himpunan C dan himpunan M. Selanjutnya, untuk yang terakhir ini masih ada tersisa satu. Si Indri memiliki atau mempunyai hobi bermusik. Dan cara menyatakan sebuah himpunan yang kedua yaitu dengan diagram kartesius. Nah, ini di layar tampak ada dua buah himpunan, yaitu himpunan R dan himpunan T. Himpunan R, anggota-anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian himpunan T, anggotanya adalah X hingga sedemikian 1 kurang dari X kurang dari sama dengan 10, dan X bilangan genap. Nah, berarti yang dimaksud di himpunan T ini adalah bilangan genap yang lebih besar dari 1 dan sampai 10. Jadi berapa? 2, 4, 6, 8, dan 10. Baiklah, untuk diagram panahnya dari dua buah himpunan ini adalah sebagai berikut jika terjadi sebuah relasi. Jadi himpunan yang pertama, himpunan R, kita tulis di sebuah lingkaran, yang mana di dalam lingkaran itu ada anggota-anggota himpunan R, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian kita tulis juga himpunan yang kedua, yaitu himpunan T, yang mana anggota-anggotanya adalah 2, 4, 6, 8, dan 10. Dari dua buah himpunan ini anak-anak bisa kita relasikan dengan bahasa relasi atau dengan hubungan setengah dari, atau bisa menggunakan relasi-relasi yang lain atau jenis relasi yang lain. Nah, untuk contoh ini setengah dari. Perhatikan, kita baca dari himpunan R sebagai himpunan yang pertama. 1 setengah dari berapa anak-anak? Pastinya sudah tahu semua kan? 1 setengah dari 2, ya. Kemudian 2 setengah dari berapa anak-anak? 2 adalah setengah dari
4 ya. Kemudian 3/2 dari berapa anak-anak? Ya, 3/2 dari 6. Nah, jadi 3 akan berelasi dengan 6. Kemudian 4 merupakan setengah dari. Silahkan ditebak semuanya, dijawab. Nah, 4 adalah setengah dari berapa? Dari 8. Kemudian 5 merupakan setengah dari 10. Itu contoh relasi, cara menyatakan sebuah relasi dengan diagram panah. Gimana anak-anak, bisa dipahami? Mudah-mudahan kalian tetap semangat dan bisa memahami pembelajaran Pak Bari di channel YouTube ini. Untuk selanjutnya, cara menyatakan sebuah relasi. Di sini ada sebuah relasi lagi, ada dua buah himpunan. Yang pertama himpunan C sama dengan yang tadi. Kemudian ada himpunan yang kedua, yaitu himpunan M dengan anggotanya bersepeda, berenang, bermusik. Dan yang relasi yang akan kita inginkan adalah gemar berolahraga. Bagaimana cara menyatakan relasi ini dengan koordinat dengan diagram kartesius ya? Caranya adalah sebagai berikut. Nah, silahkan kalian perhatikan di layar ini ya. Nah, ini. Jadi pada layar ini ada dua buah sumbu. Yang pertama adalah sumbu yang mengandung anggota himpunan kelas siswa kelas 8H ya. Kemudian pada sumbu yang kedua, sumbu vertikal, itu merupakan anggota himpunan M, yaitu himpunan jenis olahraga, bersepeda, berenang, dan bermusik. Kemudian dari sini kita bisa menjelaskan relasi dari dua buah himpunan itu dengan cara memberikan noktah-noktah atau titik-titik koordinat yang merupakan pasangan dari anggota atau anggota dari sumbu mendatar dengan sumbu vertikal. Jadi dari anggota himpunan R dengan anggota himpunan M. Yang mana tampak di layar ini bahwa intan pada himpunan yang pertama atau himpunan R berpasangan dengan bermusik. Berarti kesimpulannya si intan gemar bermusik. Kemudian El Nino ya, namanya keren-keren ya. El Nino berpasangan dengan bersepeda. Berarti kesimpulannya bahwa El Nino ini memiliki kegemaran berolahraga bersepeda. Kemudian ada lagi yang suka bermusik, yaitu Balkis ya. Balkis ini sama dengan Intan, memiliki kegemaran yaitu berolahraga, kegemaran yaitu bermusik. Kemudian Gatra. Gatra di sini kegemarannya adalah berenang. Kemudian yang terakhir Oriza. Oriza ini memiliki kegemaran yaitu bersepeda. Sama dengan siapa? Sama dengan El Nino. Berarti dengan diagram kartesius ini kita bisa mempelajari, memahami, bisa membaca data relasi dari himpunan R ke himpunan M. Ini yang contoh yang kedua anak-anak tentang bagaimana menyatakan himpunan dengan diagram kartesius. Kemudian cara menyatakan himpunan yang ketiga yaitu dengan himpunan pasangan berurutan anak-anak. Contohnya adalah sebagai berikut. Nah, kita lihat di sini ada dua buah himpunan yang sama dengan himpunan yang tadi, yaitu himpunan R dan himpunan T, yang anggotanya sudah kalian pahami semua. Himpunan R adalah 1, 2, 3, 4, sampai 5. Kemudian himpunan T itu bilangan genap dari 2 sampai 10. Setelah itu, kita tulis himpunan ini dalam himpunan pasangan berurutannya, yaitu di sini tampak bahwa himpunan pasangan pasangan dari anggota himpunan R sebagai himpunan yang pertama dan himpunan T. 1 berpasangan dengan 2. 2 pada himpunan R berpasangan dengan 4 pada himpunan T. 3 pada himpunan R berpasangan dengan 6 pada himpunan T. 4 berpasangan dengan 8 pada himpunan yang kedua,
yaitu himpunan T. Kemudian 5 pada himpunan R, anggota himpunan R berpasangan dengan 10 pada himpunan yang kedua, yaitu himpunan T. Ini merupakan pasangan-pasangan dari anggota himpunan R dan himpunan T, ya, yang mana relasinya adalah setengah dari 1, setengah dari 2, 2 setengah dari 4, 3 setengah dari 6, 4 setengah dari 8, 5 setengah dari 10. Nah, itulah anak-anak ya. Jadi 1 merupakan anggota himpunan R, 2 adalah himpunan T, dan seterusnya. 2 himpunan R, 4 himpunan T, dan seterusnya ya. Baiklah, perhatikan kembali, nanti kalian akan Pak Guru jelaskan bagaimana mencari atau menyatakan relasi dari dua buah himpunan. Ini ada contoh-contoh yang lain. Di sini ada himpunan R dan himpunan T. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, anggota-anggotanya, kemudian relasinya adalah sebagai berikut. Silahkan, ini dengan menggunakan diagram panah. Nah, kita perhatikan ya, himpunan R dan himpunan T, 1 akan berpasangan dengan siapa? Nah, kalau bahasa relasinya adalah setengah dari, berarti seperti yang saya sampaikan tadi, 1 setengah dari 2, 2 setengah dari 4, 3 setengah dari 6, 4 setengah dari 8, 5 setengah dari 10, nah, ya, dan seterusnya ya. Ini cara menyatakan himpunan dengan diagram panah. Selanjutnya ada contoh-contoh yang lain, anak-anak perhatikan di layar ini ya. Ini ada 2 buah himpunan juga, himpunan F yaitu himpunan provinsi ya di Indonesia. Kemudian H, anggota himpunannya adalah Makassar, Denpasar, Bandung, Medan, Pontianak, Mataram. Kemudian kalau misalnya kita nyatakan himpunan F itu dalam sebuah diagram panah dan himpunan H, dengan bahasa relasinya, maka akan ada relasi yang mungkin dari himpunan F ke himpunan H, yang mana relasinya adalah sebagai berikut ya. Nah, silahkan diperhatikan, mempunyai ibu kota. Jadi yang mungkin dari himpunan F ke himpunan H adalah mempunyai ibu kota. Karena apa? Karena F ini anggotanya adalah himpunan provinsi di Indonesia. Kalian perhatikan, itu ada berapa provinsi di Indonesia. Silahkan, di pelajaran-pelajaran yang lain sudah dijelaskan. Di sini dicontohkan bahwa anggota himpunan F di sini adalah Bali, Jawa Barat, NTB, Sulsel atau Sulawesi Selatan, Sumut, ya, bukan Semut ya, Sumut Sumatera Utara, dan Kalbar yaitu Kalimantan Barat. Kalian hubungkan, Bali itu mempunyai ibu kota apa? Di himpunan H cari. Nah, ternyata Bali itu pasangannya atau relasinya dengan Denpasar pada himpunan H. Jadi Bali itu mempunyai ibu kota Denpasar. Kemudian Jawa Barat memiliki ibu kota apa? Bandung. NTB memiliki ibu kota apa? Nah, silahkan diingat-ingat ya, di pelajaran yang lain sudah diajarkan. NTB memiliki Sulawesi Selatan memiliki ibu kota Makassar. Kemudian NTB Mataram, kemudian Sumatera Utara Medan, kemudian Kalimantan Barat ibu kotanya mempunyai ibu kota adalah Pontianak. Apakah masih ada contoh yang lain, Pak Guru? Insya Allah masih ada ini. Silahkan diperhatikan di slide berikutnya ya, anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa kalian pahami. Kalau ada kesulitan silahkan ditanyakan langsung dengan WA saya atau chatting di channel YouTube saya ini. Baiklah, untuk selanjutnya saya contohkan ada relasi lagi dengan diagram. Cara menyatakan suatu relasi dengan diagram panah atau dengan diagram panah adalah sebagai berikut. Ini ada dua himpunan. Yang pertama anggota himpunannya adalah ABC, yang mana nama himpunannya adalah A. Kemudian ada himpunan yang kedua yaitu anggotanya 1, 2, 3 sampai 5. Kemudian nama himpunannya adalah B. Dengan sebuah relasi, maka himpunan A dan himpunan B ini memiliki pasangan-pasangan yang disesuaikan dengan relasinya. Nah, kita digambar adalah seperti ini. A pada himpunan A berpasangan dengan 2, B berpasangan dengan berapa? Silahkan diperhatikan ya. Nah, C yang dulu ini, C berpasangan dengan 1, kemudian B berpasangan dengan 5, D berpasangan dengan 3, kemudian E dengan 4, dan yang terakhir adalah F berpasangan dengan 3.
Dari gambaran-gambaran contoh cara menyatakan relasi dan fungsi relasi pada tiga cara, yaitu dengan diagram panah, dengan koordinat kartesius, dengan bidang kartesius, kemudian yang terakhir dengan himpunan pasangan berurutan, maka pada kesempatan kali ini Pak Guru cukupkan penjelasan. Untuk selanjutnya kita akan menjelaskan apakah itu fungsi, ya. Baiklah anak-anak, saya cukupkan sekian. Untuk tugas-tugasnya nanti Pak Guru berikan di waktu-waktu yang akan datang. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.